mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Prambang Dul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Ya. Selamat malam. Ada satu pertanyaan. Pilkada selesai? Belum. Karena Jakarta masih menyisakan tanya, melaju atau stop tanpa ragu. Sementara di daerah ada pula gegap gempita soal tudingan aparat yang bermain mata, intimidasi, hingga jabatan dirotasi. Petugas yang ditengarai menunjuk adanya cawe-cawe mantan penguasa negeri. Pertanyaannya ada 2, benarkah? Kemudian yang kedua soal bukti, mungkinkah? Saya Aiman Wicaksono, mari kita menjawabnya di Rakyat Bersuara. Langsung kita undang ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Bung Arief Roshid, Dewan Pembina RK Ekosistem. Selamat malam Bung Arief, apa kabar? Silakan. Kemudian selanjutnya, wah ini lama tidak berjumpa, hari ini hadir di panggung Rakyat Bersuara. Pak Tifatul Sembiring, Bung Tif, Ketua Dewan Penasehat Pusat Partai Keadilan Sejahtera PKS. Saya panggil Bung Tif aja ya. Pak Tif apa kabar? Bung Tif silakan. Baik. Tadi yang sebelah kanan, sekarang saya akan memanggil yang berada di sisi kiri saya. Bung Dedi Yefri Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Bung Ded, apa kabar? Sehat selalu? Silakan Bung Ded. Kemudian hadir pakar hukum tata negara, Bung Ferry Amsari. Kalau dulu kita pernah ingat ada video dokumenter yang sempat disampaikan, Dirty Vote. Bung Ferry, apa kabar? Sehat selalu. Kemudian selanjutnya adalah Ketua Umum Lingkar Nusantara, Bung Hendarsam Marantoko. Bung Hen, wah luar biasa. Silakan Bung Hen. Dan nanti kita akan panggilkan last but not least, no Rocky, no party. Ada Rocky Gerung nanti, tapi kita akan panggil nanti karena masih dalam perjalanan, kita akan sambut nanti. Baik, sebelum kita mulai pada malam hari ini, kita simak dulu informasi yang berikut ini. Pilkada serentak 2024 rampung terlaksana, namun menyisakan gumpalan hal-hal yang tak biasa. Anomali terjadi.
Nasib Pilkada Jakarta masih menggantung antara 1 atau 2 putaran. Meski demikian, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mempersiapkan diri untuk putaran kedua. Andaikan ternyata harus 2 putaran, tentu kita terus bersemangat ya, dan berkomitmen untuk menjalankan proses yang kedua ini dengan jujur, dengan integritas, agar yang terpilih betul-betul memiliki legitimasi. Sehari setelah pencoblosan, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno mendeklarasikan diri memenangkan Pilkada Jakarta dalam 1 putaran. Mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3 Mas Pram Bangdul telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Meski hasil hitung cepat mencantumkan nama Pramono Rano yang mengungguli Pilkada Jakarta, namun tim pemenangan RK Suswono tak patah arang. Mereka meyakini Pilkada Jakarta belum tamat dan akan berlanjut pada putaran kedua. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, kami menyampaikan hasil input data yang kami terima menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Ini juga kemenangan untuk warga Jakarta, di mana sudah memberikan suaranya, kita apresiasi luar biasa. Warga Jakarta menentukan nasib 5 tahun ke depan dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, dan juga akal yang luar biasa hebat. Sembari menunggu hasil akhir KPU, narasi kecurangan pun mengalir. Tim pemenangan RK Suswono mengklaim menemukan bukti kecurangan di 2 daerah di Jakarta. Ada lagi beberapa kecurangan yang terjadi di Kelurahan Pinang Ranti. Di situ sebelum pemilihan ternyata beberapa surat suara sudah dicoblos salah satu paslon. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung dugaan keterlibatan pejabat daerah hingga aparat yang bersikap tak netral, termasuk sikap kesewenangan demi memenangkan pilkada. Narasi ini dilontarkan Mega menyikapi Pilkada Jawa Tengah. Saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Pilgub Jawa Tengah ini Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, disebut Bapak yang membelakangi Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Proses rekapitulasi KPU masih berlangsung. Akan bagaimana nasib Pilkada Jakarta? Mampukah pihak-pihak terkait membuktikan dugaan kecurangan? Baik, sebelum saya masuk ke daerah demi daerah yang paling sengit ya, ada Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan kemudian sempat sebutkan juga Banten dan Jawa Timur. Tapi 3 itu yang kemudian sangat sengit. Tapi sebelum saya masuk ke daerah-daerah sebagai evaluasi juga, di sini saya mengundang Bung Ferry Amsari. Bung Ferry waktu Pilpres lalu terkenal dengan dirty vote-nya. Saya ingin tanya, apakah hari ini Pilkada juga bisa dibilang dirty vote atau jauh berbeda? Silakan Bung Ferry. Terima kasih Mas Aiman. Saya ingin mulai begini. Lebih dekat lagi boleh? Ya. Ya, silakan. Beberapa hari yang lalu kami baru saja merilis hasil penelitian. Penelitian itu kami beri judul Jokowi Prabowo Incorporated. Beberapa hari lalu ini? Beberapa hari yang lalu. Okay. Titik 2, Pilkada, kecurangan Pilkada rasa Pilpres.
Dari judul penelitian ini sudah tergambar gambaran umum bahwa kecurangan yang terjadi mirip sekali dengan apa yang dilakukan di pemilihan presiden lalu. Berdasarkan perspektif kami dari data penelitian. Sebentar, saya boleh tanya, siapa saja peneliti itu? Ya, boleh tahu? Ya, Yayasan Dewi Keadilan Indonesia. Dewi Keadilan, Anda salah satunya? Salah satunya. Yang lain pakar-pakar hukum juga dan lain sebagainya? Ya, teman-teman hukum, politik, begitu ya. Kami politik maksudnya? Ya, ilmu politik. Oh, ilmu politik, bukan politisi. Ini perlu diklarifikasi dulu nih, bukan politisi ya? Ya, teman-teman ilmu hukum dan ilmu politik. Ilmu politik, ya. oke. Kami melaunching di gedung belajarnya Indonesia Corruption Watch beberapa hari yang lalu, saya lupa persisnya. Nah, dari judul itu kami menceritakan berbagai analisa. Misalnya, kecurangan itu sudah dirancang sedari awal sebelum Presiden Joko Widodo lengser ke Prabon tanggal 20 Oktober. Apa yang dirancang oleh Pak Presiden agar upaya melibatkan aparatur sipil negara di dalam pilkada ke depan bisa digunakan dengan nyaman dengan cara menghilangkan satu komisi yang sangat penting, lembaga independen, namanya Komisi Aparatur Sipil Negara, yang selama ini mengawasi kalau ada ASN yang dimanfaatkan tidak netral di dalam ruang-ruang politik akan ditegur. Kalau ASN sudah berjuang untuk netral tapi dipaksa oleh atasannya, dalam hal ini kepala daerah, maka KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara itu akan menyelamatkan jabatannya. Mungkin banyak teman-teman politisi sudah tahu fungsi KASN ini, dan itu barusan dibubarkan menjelang Pak Presiden berhenti melalui peraturan Presiden. Nah, sehingga terbuka ruang untuk curang yang sangat besar dengan memanfaatkan ASN selama pilkada kemarin. Dan ini juga kita lihat banyak sekali laporan yang membicarakan bagaimana sikap teman-teman ASN yang tidak netral di pilkada dalam kondisi terpaksa atau disengaja. Bentuknya seperti apa misalnya? Ya, misalnya pelibatan di dalam program-program yang berkaitan dengan bantuan sosial. Jadi ada dua mekanisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan timnya yang kurang lebih ya. Mekanismenya satu, kalau kemudian daerahnya besar penduduknya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Banten gitu ya. Banten itu DPT-nya lebih besar daripada Jakarta. Itu dilakukan upaya pendekatan program dan pelibatan ASN. Misalnya ASN itu dalam satu rumah mereka punya rata-rata 2-3 suara. Nah itu kalau ASN-nya sekitar 400 kali lipatkan saja. Itu yang akan mereka gunakan. Apalagi ada perintah dari kepala daerah tertentu atau kemudian kepala dinas tertentu. Kalau daerahnya kecil biasanya jumlah penduduknya dan itu malah sangat berpengaruh karena ASN cukup signifikan kalau angkanya itu satu keluarga itu 2-3, dikali 2 kali 3. Nah, itu modelnya. Juga pelibatan mereka di dalam menjalankan program-program seperti bantuan sosial. Jadi pimpinan ASN mempengaruhi bawahannya untuk memilih calon tertentu, begitu? Ya, langsung atau tidak langsung. Ketahuan apa enggak? Kan di bilik suara nggak ada yang bisa tahu, nggak difoto juga misalnya. Ya. Gimana Jadi, cara tahunya? Nah ini cara pembuktiannya harus dibenarkan dulu, Mas Aiman. Pendekatan kepemiluan bukan pendekatan hukum pidana. Bukti itu harus seterang cahaya. Kalau dia pidana pemilu, oke. Tapi kalau kecurangan pemilu tidak harus. Dia kecurangan itu bisa dilihat dari kebijakan yang sudah terindikasi berpihak, tidak fair. Unfair conduct itu sudah bukti bahwa pemilu sudah melanggar azas yang adil gitu ya. Kemudian ada prinsip penyelenggaraan pemilu bahwa penyelenggara harus tegas, pasti begitu ya, harus adil, tidak berpihak dan lain-lain.
Nah, itu yang kemudian potensial dilanggar dari sikap-sikap seperti Bukan, pertanyaan saya begini, ketika misalnya seorang atasan ASN, PJ, gubernur, PJ, wali kota, PJ, bupati, atau mungkin di bawahnya lagi, misalnya kepala dinas dan sebagainya, kemudian meminta bawahannya untuk memilih pasangan tertentu misalnya. Ya. Bagaimana membuktikan bahwa bawahannya itu telah melaksanakan perintahnya? Makanya gambaran di kepala Mas Aiman salah dalam pembuktian kecurangan. Gimana jadinya? Mas Aiman berfokus kepada angka yang dicurangi. Oke. Di bilik suara tidak diketahui. Betul. Tapi yang saya jelaskan kecurangan proses. Di dalam pemilu proses pun harus adil. Misalnya kalau ada kepala daerah buat program yang semestinya itu program negara, di tahun politik tidak boleh. Karena program itu disebut program gentong babi. Ya, pork barrel. Programnya memang harus ada dan memang ada, tetapi dijalankan di tahun politik curang dia. Ya. Jadi pendekatannya tidak bisa diukur berapa nih jumlah suaranya. Ini prosesnya sudah. Atau telah memilih atau tidak, nggak bisa itu. Nggak bisa, itu lain hal. Nah, pendekatan itu yang menurut saya juga dan teman-teman harus juga menjadi dasar kita dalam demokrasi kepemiluan kita. Jangan nanti di Mahkamah Konstitusi dibuktikan kalau memang ini curang, gara-gara bantuan gentong babi ini, apakah beralih suara dari si A menjadi si B? Berapa jumlahnya gitu? Berapa jumlahnya itu salah sekali pembuktiannya. Jadi pembuktian kecurangan dalam pemilu, kalau ada kebijakan yang berpihak dan lain-lain, sudah curang itu. Pengerahan aparat, pengerahan aparatur, itu sudah tidak benar. Nah, kami bahkan menangkap di beberapa daerah, dari data sederhana yang kami temui, memang ada perintah-perintah tertentu kepada aparat tertentu untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Nah, ini tidak hanya HSN ya, berarti ada aparat yang kemudian oleh teman-teman Mas Dedi, teman-teman masyarakat sipil disebut sebagai partai coklat ya, parcok gitu ya. Nah, ini yang kemudian sangat menentukan karena memang ada indikasi misalnya Banten ya yang sedang heboh ya, yang karena angkanya aktif adalah fenomena keajaiban ke-7 dunia. Sudah jadi ke-8 ya karena Di Banten. Di Banten. Kenapa? Kenapa? Karena nalar ilmiah itu dilanggar semua. Tidak ada dalam perspektif ilmiah perpolitikan terutama pemilu, orang bisa dijungkir balikkan dalam hitungan tak sampai 1 bulan, 1 minggu malah. Ini lebih spesifik. Kalau kita, ya karena survei LSI waktu itu tanggal 21 November itu Airin ada di 77%. Artinya kan 6 hari sebelum coblosan. Andreas Soni berapa waktu itu? Ya kalau Airin sudah 77% kan belum, sisanya aja kan begitu. Belum ada yang belum memutuskan. Dari yang memilih. Oh oke. Saya jelaskan yang poin itu ya. Ya. Juli Agustus pasangan Airin ya mendapatkan elektabilitas sebesar 77, sekian persen. Oke. Andra Soni hanya 10%. September Oktober jadi 73% sekian-sekian untuk Airin dan Andra Soni hanya 12%. Menjelang tanggal hari H 27 November, angka itu tidak terlalu berubah signifikan. Pertanyaan besarnya, apa yang menyebabkan terjadi jungkir balik perolehan suara? Ada 2 kemungkinan dalam perspektif saya dan tim. 1, pasangan calon mengeluarkan pernyataan atau tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disukai publik pemilih. Saya tidak melihat itu ada. Atau pasangan lawan mengeluarkan kebijakan yang luar biasa disukai. Saya juga tidak melihat itu ada. Kedua, ada keterlibatan kecurangan yang melibatkan aparatur dalam jumlah yang luar biasa. Catatan saya dengan teman-teman untuk kasus Banten adalah, ini sederhana penjelasan dimulai. Nanti rahasia-rahasianya nanti kita akan launching juga. Oh ini belum di launching nih ya? Yang bagian Banten ini yang... Ini pertama kali rakyat bersuara nih? Karena hari H ya. Oke. Karena hari H. Bawaslu
Provinsi Banten mengeluarkan indeks kerawanan pilkada mereka sendiri. Oh, itu luar biasa catatannya, TPS mana yang bermasalah, TPS mana yang perlu diperhatikan karena ada teman-teman disabilitas, ada potensi bentrok antara pendukung dan segala macam. Jumlahnya itu mungkin sekitar 12.000 lebih TPS ya. Tapi Polda Banten mengeluarkan indeks kerawanan pilkadanya sendiri. Padahal dalam perspektif kepemiluan kita ketahui bahwa penyelenggara lah yang menentukan itu, nanti polisi lah yang mengamankan. Tapi ini polisi mengeluarkan sendiri. Apa artinya Anda membaca ini? Dugaan kami, ini dugaan. Ya. Dugaan kami, ini titik-titiknya sudah ditentukan untuk dikerahkan aparat agar aparat bisa terlibat dalam kecurangan. Ada 138 TPS yang diduga rawan dan sangat rawan oleh Polda Banten. Yang harusnya itu bukan tugas mereka. Mereka hanya menjalankan apa kata Bawaslu yang rawan dan tidak rawan, maka mereka di sana mengamankan. Dan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu, KPU? Beda sama sekali. Titiknya beda? Titiknya beda. Nah, berapa banyak jumlah aparat yang dikerahkan selama proses hari H, mendekati hari H? Hampir sekitar 22.000 aparat. Yang terdiri dari 4.000 kepolisian, 1.500 TNI, 21.000 Linmas, 120 Brimob. Data detailnya nanti kami bicarakan. Saya coba ingat-ingat saja data penelusuran ini. Ini baru di Banten. Anda melihat juga di tempat lain berdasarkan penelitian. Ini penelitian ya? Iya, penelitian. Di mana lagi daerah? Yang sudah di launching. Jakarta misalnya. Jakarta, oke. Jakarta. Tidak banyak diketahui orang, menjelang hari H, Gubernur Jakarta, PJ Gubernur, mengubah komposisi camat. Ada 12 kecamatan. Berapa DPT, daftar pemilih tetap yang akan mereka kelola? 1.500-an lebih. Bolehkah pejabat diubah menjelang pilkada? Beliau-beliau ini sudah pengalaman, bukan politisi kemarin sore. Menurut ketentuan undang-undang, 6 bulan sebelum hari H, 6 bulan sesudah hari H, tidak diperkenankan mengubah komposisi para pejabat, termasuk camat. Jakarta, terus mana lagi? Jakarta, ya Jawa Tengah lah ya. Itu misalnya apa? Kalau di Sumut yang menarik sebenarnya. Sumut dan Jawa Tengah, kalau Sumut itu sudah dimulai jauh hari ya, bahkan menjelang Pilpres sudah dimulai itu. Salah satunya yang aneh bin ajaib, saya sudah cerita di mana-mana soal ini. Hilangnya bantuan sosial di rumah wali kota Medan ketika itu. Hilang Pak Datuk. Jumlahnya itu sekitar 100-an. Pak Datuk Tif dari Sumatera Utara ini? Ya. Pak Datuk Tifatul Sembiring itu 2 apanya. Maksudnya hilang bantuan sosial di rumah wali kota? Ya. Hilang tanpa diketahui sebelumnya pelaku. Tiba-tiba teman-teman ribut bagaimana mungkin ya jumlah paket yang cukup besar itu hilang di rumah wali kota Medan. Yang rumah dinas ini. Wali kota Medan sekarang kan mencalonkan, kan sekarang. PJ. Ya. Wali kota Medan yang dulu tempat bansosnya hilang, sekarang dinyatakan menang dalam penghitungan sementara. Alias Mas Bobi Nasution lah, mudahnya begitu. Supaya tidak. Terus kaitan bansos tadi boleh diulang? Jadi bansos harus Bang Aiman pahami, bansos adalah bagian dari politik gentong babi menjelang pemilu, pilkada. Kalau dia hilang, lenyap jumlah ratusan secara ajaib, yang kemudian ditemukan pelakunya adalah pembantu rumah tangga di rumah dinas itu. Cuman anehnya bansosnya tidak ditemukan. Jadi barangnya hilang, pelakunya ditemukan, tapi tidak diketahui barangnya kemana. Hilangnya itu kapan? Itu menjelang Pilpres. Oh, menjelang Pilpres, oke. Nah, apa kaitannya dengan pilkada? Ini kan sekian bulan kemudian. Yes. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya orang tertentu, dalam hal ini wali kota Medan, akan mendapatkan potensi bantuan bansos yang ganda, yang bisa kemudian membantu peningkatan citranya. Kapan bansos itu diguyurkan? Ya, saya tidak tahu persis itu. Yang keduanya ya. Yang jelas hilang, sampai sekarang nggak tahu. Sekarang tidak diketahui. Dan hilang itu waktu dijabat oleh Mas Bobi waktu itu? Ya. Oke, baik.
Nah ini kan sebenarnya sudah dilihat bahwa proses gentong babi tidak hanya dilakukan untuk menguntungkan pasangan calon di pemilihan presiden, tetapi juga untuk memastikan citra dari pasangan tertentu juga akan berdampak di pilkada beberapa bulan berikutnya. Pilkada itu sudah dimulai beberapa bulan setelah hasil di Mahkamah Konstitusi. Prosesnya, betul. Prosesnya, tahapannya. Dan proses untuk Jawa Tengah nanti saya akan tanyakan, termasuk juga jawaban atau pertanyaan untuk mendalami dari apa yang disampaikan oleh Bung Ferry dari Bung Tif, Bang Rosyid, dan Bung Hendar Sab. Sesaat lagi kami akan segera kembali dan isu, mohon maaf, isu hangat kadang bikin berat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersua. Saya Aiman Wicaksono, kita kembali saat lagi.